Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedalam puji, setinggi puja kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada haribaan Sayyidul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh syafaatnya dan beserta beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang membagi daripada golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah shaumul khasul khas. Ini yang paling tinggi, di mana puasa orang yang khusus di atas khusus. Puasa orang yang jangankan untuk berpikir tentang hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Orang-orang yang khasul khas, orang-orang khusus di atas khusus adalah mereka yang senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang khas, shaumul khas, orang yang khusus. Kita berharap kita termasuk di bahagian orang-orang yang khusus. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, bukan hanya dengan fisiknya. Mereka juga berpuasa dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala-pahala puasa. Untuk menjaga diri dan hati dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, betapa mudah. Namun untuk menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, ini merupakan suatu hal yang amat sangat susah. Karena apa? Karena kita harus berpuasa dengan seluruh jasad yang ada di dalam diri kita. Kita puasa dari apa saja yang membatalkan pahala puasa. Puasa dengan mata kita. Puasa dengan telinga kita. Puasa dengan hidung dan lisan kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini siogianya kita mampu menjaga mata kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kita mampu menjaga lisan kita daripada ghibah, daripada namimah, daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa itu tersendiri pula. Oleh karena itu, inilah yang menjadi peringatan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kam min shaimina laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak akan mendapatkan pahala puasa sedikit pun, melainkan lapar dan dahaga yang mereka rasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka hanya bisa menjalankan puasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi mereka tak mampu menjaga lisannya. Mereka tak mampu menjaga matanya. Mereka tak mampu menjaga panca indranya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, azakumullahu jami'an. Kita lihat fenomena yang terjadi. Bagaimana kita berpuasa namun tetap bermaksiat di hadapan Allah. Bagaimana kita berpuasa namun tetap saja melakukan dosa-dosa di hadapan Allah. Kita lihat fenomena yang terjadi. Kaum Hawa misalkan, mereka tetap berpuasa namun mereka tak mampu meninggalkan ghibah. Ada yang bertanya, Ustaz, kami tidak menghibah, kami hanya dengar saja. Itu sama. Siapa yang memproduksi, siapa yang menyiarkan, siapa yang menyampaikan ghibah, siapa yang mendengarkan, itu termasuk ke dalam golongan join
wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga pandangan kita jaga lisan kita jaga seluruh jasad kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Pesan terkhusus bagi kaum hawa, bagi adik-adik para remaja, bagi rekan-rekan yang muda dan belia. Bagaimana kami kaum Adam mampu menjaga pahala puasa kami jika kalian tetap berkeliaran tanpa menutup aurat? Ketika mencari takjil untuk berbuka di sore hari, kita berjalan menuju tempat-tempat lokasi di mana ada orang yang menjual takjil untuk berbuka. Kalian pun bergentayangan dengan busana yang tak sopan, dengan pakaian yang tak sewajarnya. Bukan hanya tidak menutup aurat, melainkan mengumbar aurat di hadapan orang-orang yang berpuasa. Menjadi sebuah fenomena dan menjadi teguran bagi kita semua. Jika kita yang muslim tidak mampu menjaga aurat kita di bulan suci Ramadan, bagaimana orang-orang yang di luar daripada Islam ingin dan dapat menghargai bulan suci Ramadan itu tersendiri, sementara kita yang muslim senantiasa menodai kesucian bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian golongan yang ketiga adalah shaumul awam, puasa orang kebanyakan, puasa orang yang bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi tetap bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara pribadi dirinya berpuasa, puasa tapi tak sholat, puasa tapi enggan membayar zakat, puasa satu hari tidur dengan meniadakan seluruh aktivitas yang ada. Mohon maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa orang awam ini puasa orang kebanyakan. Kalau dari sudut pandang fikih, jangankan kita manusia, di luar daripada manusia mungkin mereka mampu melaksanakannya. Minta izin mohon maaf, kalau kita memiliki binatang ternak, maka binatang ternak dalam satu harian itu tidak kita beri makan, tidak kita beri minum, tidak kita campurkan antara si pejantan dan si betina, maka satu hari itu mereka mampu berpuasa. Apakah kita ingin menjadikan puasa kita menjadi puasa orang yang kebanyakan, orang awam, orang yang biasa saja? Saya rasa golongan yang kedua ini menjadi contoh kepada kita bahwasanya kalau kita sudah naik level daripada golongan orang-orang yang awam, kita harus bisa mendapati puasa menuju golongan orang-orang yang khawas, puasa orang-orang yang khusus, puasa orang-orang yang senantiasa menjaga panca indranya daripada kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah pun yang dibangun akan kokoh, tapi saat fondasinya tidak